Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik 2G. Kita masuk pada subtema 4, pembelajaran yang keempat, dengan judul hari ini, kegiatan di tempat wisata. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 181. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar muatan matematika, SBDP, dan juga PJOK. Untuk yang matematika, kita akan belajar bagaimana membuat serangkaian bangun datar sesuai pola yang ditentukan menggunakan kertas origami. Kemudian untuk yang SBDP, kita akan belajar membuat kolase dari bahan buatan. Lalu untuk yang PJOK, kita akan belajar bagaimana cara melakukan variasi gerakan melayang dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Mari anak-anak, kita siapkan pembelajaran materi hari ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian ingat pengalaman ke tempat wisata bersama teman-teman? Misalkan anak-anak pergi berstudi tur wisata bersama-sama dengan teman di sekolah. Tempat apa yang anak-anak kunjungi? Coba kalian ingat-ingat. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan di sana? Anak-anak bisa ceritakan kepada mama papa atau siapapun yang mendampingi anak-anak belajar tentang kegiatan waktu anak-anak pergi ke tempat wisata bersama teman-teman. Ketika anak-anak pergi ke tempat wisata, pasti kalian melihat rambu-rambu pada tempat wisata tersebut. Misalkan, rambu-rambu tentang keterangan tempatnya, atau rambu-rambu tentang larangan atau peraturan-peraturan pada tempat wisata tersebut. Coba anak-anak perhatikan, kemudian anak-anak tentukan apa bentuk bangun rambu-rambu tersebut. Coba anak-anak ingat kembali bentuk-bentuk bangun datar yang sudah anak pelajari kemarin. Ya, anak-anak, rambu-rambu pada tempat wisata tersebut berbentuk bangun datar. Ada yang berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan juga lingkaran. Hari ini kita akan membuat rangkaian bangun datar dari origami. Pertama-tama, anak-anak harus menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan, yaitu kertas HVS, origami, penggaris, lem, gunting, dan juga pensil. Kemudian anak-anak buatlah potongan bangun datar, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, anak-anak membuat polanya terlebih dahulu pada kertas origami. Ukuran bangun datar yang anak-anak buat bisa seperti pada contoh berikut ini. Tetapi jika anak-anak ingin mengkreasikan ukurannya lebih besar atau lebih kecil juga boleh. Anak-anak juga boleh memilih warna yang lain untuk setiap bangun datarnya.
Nanti setelah anak-anak sudah membuat polanya pada kertas origami, anak-anak guntinglah pola tersebut. Setelah itu, anak-anak susun potongan-potongan bangun datar di kertas HVS sesuai pola yang ditentukan. Kemudian anak-anak tempel pola bangun datar pada kertas HVS tersebut. Ibu beri contoh, misalkan pola yang diinginkan adalah lingkaran, kemudian segitiga. Maka nanti anak-anak membuat bangun datar dari kertas origami seperti gambar berikut ini. Jadi anak-anak nanti buatlah rangkaian pola bangun datar seperti yang ada di halaman 186. Pola bangunnya ada di halaman 186 nomor 1 sampai dengan 5. Nah, tentunya anak-anak harus menyesuaikan warna dengan polanya ya anak-anak. Ketika lingkarannya berwarna merah, maka lingkaran pada pola selanjutnya adalah warna merah juga. Kemudian anak-anak menempelkannya harus rapi. Nanti jika sudah, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, anak-anak, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus seimbang. Agar kehidupan seimbang, salah satunya kita harus rajin berolahraga agar tetap sehat dan bugar. Olahraga yang dilakukan bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah senam lantai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar beberapa gerakan senam lantai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan aktivitas senam lantai. Di antaranya, kita hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Kemudian, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman agar terhindar dari cedera. Yang ketiga, matras harus diletakkan jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Kemudian yang keempat, tentunya kita harus melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas senam lantai. Kemudian di akhir kita melakukan pendinginan agar otot-otot kita kembali seperti semula. Salah satu contoh gerakan senam lantai adalah lompat kangkang. Lompat kangkang merupakan gerakan melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tersebut. Gambar yang Ibu tampilkan merupakan salah satu contoh gerakan kangkang. Gerakan tersebut melompati peti lompat atau dapat juga melompati punggung teman yang membungkukkan badan. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan gerakan lompat kangkang yaitu pertama, tentunya menyiapkan kotak atau peti lompat yang akan dilompati, kemudian sebuah matras di dekatnya. Jika anak-anak sedang di sekolah, lompat kangkang ini dilakukan secara bergantian dengan teman-teman. Nanti ibu guru akan memberikan aba-aba atau awalan, kemudian anak-anak lari cepat dengan posisi badan condong ke depan. Sesampainya di depan peti, anak-anak lakukan lompat kangkang dengan cara melompati peti dengan keadaan badan yang melayang, dengan posisi tangan bertumpu pada peti lompat. Kemudian, anak-anak mendarat
Menggunakan kedua kaki dengan posisi lengan direntangkan ke atas. Gerakan-gerakan ini cukup anak-anak pelajari saja ya untuk saat ini. Untuk aktivitasnya, nanti jika ada waktu akan kita lakukan. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan membuat kolase dari bahan buatan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar langkah-langkah atau cara membuat kolase. Sekarang kita akan membuat kolase tersebut dengan tema buah atau bunga. Jadi anak-anak nanti menyiapkan alat dan bahannya. Anak-anak membuat origami menjadi kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Setelah itu, anak-anak membuat sketsa atau gambar pada kertas HVS atau pada buku gambar. Kemudian, anak-anak memberikan lem pada sketsa yang anak-anak sudah buat, lalu menempelkan serpihan-serpihan atau potongan-potongan origami yang sudah anak-anak gunting. Nah, anak-anak boleh menggambar buah-buahan atau bunga sesuai dengan selera anak-anak. Nanti kalau sudah, anak-anak kirimkan hasilnya melalui Google Classroom. Anak-anak membuatnya harus dengan hati-hati ya. Anak-anak juga mengerjakannya harus rapi, sehingga seluruh bagiannya dapat tertutupi dengan rapi. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa nanti sebelum selesai belajar untuk mengisi refleksi dan melakukan aksi yang ada di halaman 188. Nanti untuk penilaian hari ini yaitu SBDP dan matematika. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Salam sehat, semangat berprestasi.